Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa. Senang sekali kita dapat kembali berjumpa dalam program Terapi Kalbu di JAK TV. Dan syukur alhamdulillah juga kita telah diberikan nikmat rizki dan juga nikmat kesehatan yang tiada duanya ya. Dan sebelumnya mungkin kita akan menyambut dulu nih, kita beri salam dulu yang sudah ada di studio kita hari ini. Assalamualaikum Pak Ustadz Sony. Waalaikumsalam. Apa kabar hari ini Pak Ustadz? Alhamdulillah baik-baik Mbak Mas. Iya, Sabtu yang cerah ya insya Allah ya Pak Insya Ustadz Allah, ya. Tidak ada keributan sehat. sana sini ya insya Allah ya. Iya, waktunya berlibur. Iya betul sekali ya. Dan juga ada Mbak Kenia. Assalamualaikum Mbak Kenia. Dan juga Ibu. Iya, ya buat pemirsa nanti kita akan ada line interaktif telepon dan tema kita hari ini adalah keutamaan doa duduk di antara dua sujud. Jadi bagaimana di dalam doa duduk di antara dua sujud itu terdiri dari 7 macam permintaan yang nanti akan disampaikan oleh Pak Ustadz Sony. Tapi sebelumnya jika Anda ingin konsultasi dengan Pak Ustadz Sony, Anda dapat menghubungi nanti di 5155 111 atau jika Anda berniat untuk melihat situs di internet ya, bisa cek di websitenya di www.powerofsoul-indonesia.org. Baik, Pak Ustadz, ya, boleh dijelaskan tentang doa duduk di antara dua sujud Pak Ustadz dan keistimewaannya ini Pak Ustadz? Ya, para pemirsa yang budiman, kalau kita coba lihat apa yang arti daripada bacaan Rabbi Firli yang kita ucapkan pada saat kita duduk di antara dua sujud, ternyata arti daripada bacaan Rabbi Firli itu memiliki tujuh arti, yaitu pertama, ampuni aku ya Allah, kasihani aku ya Allah, tutupi segala kekuranganku ini, tunjukkan aku ke jalan yang lurus, tinggikan derajatku, berikan aku kesehatan dan keselamatan, serta tambahkanlah ilmu dan cahaya. Nah, kalau berbicara cahaya, ada 99 cahaya Asmaul Husna. Ya. Jadi di sana sangat syarat sekali dengan permohonan. Tapi cobalah kita introspeksi pada diri kita sendiri, pada saat kita sholat, pada saat kita duduk di antara dua sujud, pada saat kita mengharapkan 7 permohonan ini dikabulkan. Namun pada saat itu kadang-kadang bacaan Rabbi Firli kita aja belum selesai. Kadang-kadang kita sudah otomatis Allahu Akbar, seperti terkesan sangat cepat sekali. Ya. Nah, alangkah indahnya kalau di setiap sholat kita betul-betul pada saat duduk di antara dua sujud kita menyadari bahwa pada saat itu kita sedang mengajukan 7 permohonan kepada Allah. Nah, kalau ini kita sadari, insya Allah akan menjadi satu permohonan yang sangat luar biasa. Karena permohonan itu kita ucapkan di dalam sholat. Pada saat kita sedang khusyuk, kita bermohon untuk 7 ini. Para pemirsa yang budiman, mudah-mudahan ini bisa jadi introspeksi dan renungan kita bersama. Iya, lalu Pak Ustadz, bagaimana agar doa duduk di antara dua sujud itu dapat diijabah ya sama Yang Maha Kuasa? Jadi memang kalau kita ingin doa kita diijabah, selalu saya tekankan ada 3 persyaratan, yaitu kita harus memiliki rasa takut yang sangat tinggi kepada Allah. Kemudian kita harus memiliki rasa harap yang sangat kuat agar doa itu dikabulkan dan untuk tujuan kebaikan. Nah, kalau berbicara duduk di antara dua sujud agar dikabulkan di dalam sholat, maka tidak ada lain kecuali kita harus khusyuk. Nah, bagaimana caranya supaya khusyuk, kan begitu? Iya, Pak Ustadz. Para pemirsa yang budiman, Islam memiliki Standing Operation Procedure atau SOP, atau suatu tata cara yang tidak bisa dibolak-balik, yang diterapkan di dalam rukun Islam. Yang pertama adalah syahadat, setelah itu sholat. Jadi kalau kita ingin sholat kita baik, sholat kita khusyuk, maka syahadat kita pun harus baik. Ibarat orang seperti begini, kalau kita ingin di SMP kita pintar, SD-nya kita harus pintar juga. Nah, kenapa? Karena ilmu di SD itu sangat diperlukan pada saat kita di SMP. Demikian juga dengan syahadat. Syahadat itu sangat kita perlukan pada saat kita masuk ke dalam tingkat 2, yaitu sholat. Makanya syahadat di dalam urutan rukun Islam ditaruh di nomor 1. Syahadat, sholat, nah itu dia. Baru zakat, baru puasa, baru haji. Nah, ini yang terjadi nih dengan syarat. Mohon maaf, kadang-kadang syahadatnya aja belum tahu, ya kan? Sholatnya juga seperti itu, zakatnya juga pas-pasan, puasanya juga puasa tahan lapar aja, udah berangkat haji ya. Nah, ini sangat mubazir menurut saya. Maka saya pikir ini mungkin bisa jadi introspeksi, koreksi kita bersama. Iya. Karena jangan sampai urutan 5 tadi 4 aja belum bagus, tapi kita udah langsung berangkat haji. Iya, betul sekali. Nah,
mungkin ya ada yang sedikit Marsha akan tanyakan ini, mungkin akan terjadi juga sama Ibu atau Mbak Kenia ya. Kadang-kadang kan kita tidak tahu persis apa arti khusyuk ya dalam sholat Pak Ustadz. Mungkin bisa diterangkan apa khusyuk itu, kita benar-benar diam, kondisi semuanya harus sunyi, lalu kita sholat gitu, lalu bagaimana Pak Ustadz? Jadi khusyuk itu kita betul-betul menyadari siapa kita dan siapa Allah ya. Iya. Jadi makanya tadi kembali lagi kepada cerita syahadat. Kalau kita betul-betul memahami apa itu syahadat, Iya. mungkin saya bisa memberikan satu sedikit bahan renungan buat para pemirsa yang budiman. Ada mungkin jadi bahan renungan. Allah mengatakan begini, aku ini yang paling mendahului dan aku yang paling mengakhiri. Aku yang paling mendahului dan aku yang paling mengakhiri. Semua ini berasal dariku dan akan kembali kepadaku. Artinya apa? Mau langit, mau bumi, mau galaksi, mau Andromeda, mau hewan, mau tumbuhan, menurut Allah semua ini berasal dariku dan akan kembali kepadaku. Terus Allah mengatakan begini juga, aku tidak di timur dan tidak di barat. Kemana saja kau hadapkan wajahmu, di sana kau akan menjumpaiku. Artinya apa? Jadi kalau kita menghadapkan wajah kita ke langit, ke tembok, kemana saja, ke istri kita, kemana, Allah mengatakan di sana kau akan menjumpaiku. Bahkan mata kita menghadapkan ke mata sendiri, Allah mengatakan di sana kau akan menjumpaiku. Artinya apa? Ini semua berasal dariku dan akan kembali kepadaku. Nah ini kita jadikan sebagai renungan. Iya, Nah renungan inilah yang kita bawa di dalam sholat. Jadi pada saat Allahu Akbar, kita tahu persis siapa kita, siapa Allah. Nah dengan pemahaman seperti itulah kita berkomunikasi batin kepada Allah. Insya Allah itu yang disebut khusyuk. Iya, baik Pak Ustadz, ini penjelasan yang sangat baik sekali. Mungkin nanti kita akan lanjut lagi pembahasannya dan kita juga akan sharing bersama Mbak Kenia sebagai mantan pasien dari Pak Ustadz. Namun sebelumnya jangan kemana-mana, tetap di Terapi Kalbu. Stepping up. And we never give up. It's all about never giving in. And we never give up. It's about winning. Who wants the most? Stepping up. This is what it's all about. Two great teams who are stepping up, and we know that the guys are ready to go. It's about who wants the most. That's what great players do. Big plays. Stepping up. And we never give up. It's all about having the heart of a champion. Kembali lagi dalam program Terapi Kalbu di Jak TV, dan sesuai janji Marsha tadi kita akan sharing dulu dengan Mbak Kenia. Iya, bisa diceritakan Mbak Kenia nih dulu mengidap penyakit apa ini? Kalau ngidap belum tahu ya. Iya. Pokoknya tandanya waktu pertengahan 2009. Pertengahan 2009? Iya, itu apa sesak yang Mbak rasain? nafas. Sesak nafas. Iya, terus juga gampang kecapean. Terus Gampang kecapean. dada juga nyeri. Iya. Kayak gitu. Waktu itu Mbak pernah cek ke dokter sebelumnya atau? Belum. Oh, belum sama Belum. sekali. Jadi langsung ke Ustadz Sony. Dulunya ke temennya mama. Oh gitu. Jadi Iya. sebelumnya sudah pernah Iya. ikut terapi di tempat lainnya. Lalu Terus apa yang katanya didiagnosa? disuruh ke rumah sakit. Iya, dianjurkan ke rumah sakit. Rumah Lalu sakit. Tapi tidak juga ke rumah Ani sakit. nggak mau dia, Nggak mau. maunya, Oh "Nah, gitu. Ibu aja Bu, ini alternatif dulu." Gitu. Oh gitu. Jadi lewat jalan istilahnya Islam dulu ya Ibu ya. Iya. Lalu Pak Ustadz, waktu itu apa yang diagnosa Pak Ustadz terhadap Mbak Kenia? Iya, memang pada saat kita lakukan diagnosa, kita lihat di kepala bagian belakang juga ada Iya. ketegangan ya. Terus kemudian kita lihat di dada kirinya juga ada ketegangan. Iya. Dan memang kalau tidak salah pada waktu itu ada dikira ada benjolan ya. Benjolan. Ya, dikira ada benjolan Ya. semacam tumor gitu. Ternyata setelah kita lakukan deteksi, ya alhamdulillah
sekarang Mbak Iya, alhamdulillah sudah. sudah berkumpul bersama Iya, kita, dia udah bersama sehat kita, ya. iya betul, udah sehat walafiat. Dan kembali lagi memang itu semua karena Kuasa kehendak Allah. dan kekuasaan Allah. Iya. Kita manusia nggak Iya, bisa mohon berbohong. maaf, Ya. Pak Ustadz, mungkin sudah ada penelpon ya, kita buka dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Iya, Ibu dari siapa di mana Ibu? dengan Ibu Nur. Ibu Nur, silakan Ibu Nur, apa yang ingin ditanyakan kepada Pak Ustadz? Assalamualaikum Pak Sony. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Kebetulan saya sudah 6 tahun ya, menikah belum punya anak. Saya ada emah akut ya. Udah gitu sekarang juga kebetulan lagi flu berat. Kemarin sih ke alternatif, Iya. kan saya ada ada penyumbatan. Pernah ke dokter juga, pernah dihidrotubasi. Terus Iya. suami saya katanya subur tapi encer katanya gitu. Kalau menurut Bapak gimana ya, apa yang harus saya lakukan? Iya. Terima Iya, kasih Ibu Nur. Iya, Jadi kalau bisa sekarang mungkin lebih banyak rileks ya. iya, Lebih banyak rileks. Terus juga makanan-makanan yang mengandung kolesterol juga sebaiknya dihindari dulu. iya Pak. Karena dari deteksi tadi terlihat di daerah kepala agak sedikit tegang. Iya, Nah, ketegangan itulah yang akhirnya bereaksi ke bawah ya, ke daerah perut dan juga ke daerah levernya agak sedikit kontraksi, tapi itu nggak apa-apa ya. Nah, cuman kalau memang bisa banyak rileks, banyak refreshing lah ya. Mungkin kalau bisa hari libur ini kan Sabtu Iya, libur ya. jalan-jalan ya Pak Ustadz. Ya. Handphone masukin aja ke laci, kunci, udah selamat tinggal sama handphone sampai ketemu hari Senin, udah pergi aja Bu, cuma jalan-jalan. kebetulan ini Pak, suami saya kerja di proyek, jadi kadang-kadang minggu masuk Pak. Nah itu dia, cobalah bicarakan Iya. dari hati ke hati dengan Iya. suami ya, supaya hari Minggu ada waktu untuk libur. Iya, terima kasih Ibu Nur sudah Terima menelpon kasih. kami. Iya, Iya. Insya Allah semuanya bisa teratasi ya Pak Ustadz ya. Jadi semua itu mungkin dikarenakan banyaknya pikiran, Iya, kejenuhan. monoton satu ya. kehidupan yang monoton, Iya. kejenuhan itu juga bisa membuat suatu ketegangan tersendiri Iya, di diri betul, kita. betul sekali. Ya, sekali lagi jika Anda ingin menghubungi kami, dapat menghubungi di 5155111 atau jika Anda ingin konsultasi langsung dengan Pak Ustadz, dapat melihat layar kaca Anda, bisa konsultasi langsung, insya Allah penyakit Anda dapat tersembuhkan. Dan ya, sudah ada penelpon berikutnya, langsung saja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dari Ibu siapa di mana Ibu? Ibu Neneng di Tangerang. Ibu Neneng, silakan Ibu. Iya, mau nanya sama Pak Ustadz Sony. Iya. Ya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi Iya, wabarakatuh Ibu. ini Pak Ustadz saya mau nanya, kan leher saya ini sebelah kiri ya, kalau banyak ngomong gitu sakit gitu. Terus benjol, kalau nelen itu kelihatan banget ininya kayak bengkak gitu. Jadi Ibu ngomong saat ini terasa benjolannya Ibu? Iya, jadi kalau misalkan kita nelen nih ya, Iya. nelen tuh kayaknya kelihatan banget kalau kita ngaca tuh kelihatan gitu naik turun gitu, kayak naik turun gitu. Oh, rasanya naik turun nih ya Ibu? Iya, Sudah kalau berapa lama Ibu? Udah kira-kira sama sekarang udah ada 6 bulanan, 7 bulan. 6 bulan sampai 7 bulan. Iya. Oke, terima kasih Ibu Neneng. Iya, Ya, Ibu Neneng. ya, Nah, kembali lagi ya Bu, banyak refreshing ya, banyak rileks ya Bu ya. oh gitu. Iya, banyak refreshing, banyak rileks, terus terutama makanan-makanan yang mengandung kolesterol juga sebaiknya dihindari dulu. Oh gitu. Karena ketegangan di kepala itulah memicu terjadinya benjolan tadi. Oh gitu, itu apa ya Pak Ustadz ya? Itu semacam pembengkakan di daerah getah bening ya. Oh gitu. Tapi itu jangan terlalu dikhawatirkan, insya Allah nggak ada apa-apa ya. Oh Iya. gitu. Iya, Itu atau nanti Ibu kalau bisa banyak rileks ya. Iya.